فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ini ada pertanyaan. Adakah metode biar iman bisa bertambah? Ada metode yang disebutkan, di antaranya adalah yaitu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya. Karena Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, dia itu diberkahi agar ayat-ayatnya itu dipelajari dan agar orang-orang yang memiliki mata hati menjadi sadar. Jadi kitab Quran itu berkahnya sangat tinggi. Semata-mata kita membaca dengan memahami kandungannya, insya Allah dengan taufik dari Allah itu kita akan bertambah keimanannya. Sebagaimana juga di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Dan apabila diturunkan kepada mereka suatu surat, maka mereka bertanya, siapakah dari kalian yang bertambah keimanannya dengan sebab surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah keimanan mereka dan mereka bergembira, mereka bersukacita dengan turunnya surat tadi. Jadi Al-Quran, mempelajari Quran ini akan menambahkan keimanan. Demikian pula di dalam firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka hati-hati mereka menjadi gentar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka mereka pun bertambah keimanan, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka itu bertawakal. Ini menunjukkan apa? Di antara sebab bertambahnya iman adalah membaca Al-Quran dengan mempelajari kandungan-kandungannya. Sebab yang kedua adalah kita banyak-banyak beramal soleh. Kita tahu bahwasanya iman itu berisi amalan. Maka dengan memperbanyak amalan, insya Allah iman kita juga bertambah. Misalkan adalah kita memperbanyak solat yang disyariatkan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum, dan sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka, yaitu solatnya para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis. Ini menunjukkan solat itu bagian dari iman. Nah, kalau ingin bertambah iman berarti perbanyaklah solat yang disyariatkan. Niscaya itu akan menambah keimanan. Dengan kita mentadaburi tatkala kita berdiri, dijelaskan oleh para ulama, bayangkan bagaimana nanti kita menghadap Allah Rabbul Alamin di hari kiamat. Tatkala ruku, sambil apa? Kita mendatangkan perasaan tentang keagungan Allah Ta'ala. Tatkala kita bersujud, kita mendatangkan perasaan tentang ketinggian Allah Ta'ala, dan kita ini adalah sangat rendah, dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar sholat itu gugur kewajiban, tapi kita renungkan kandungan-kandungannya sesuai dengan bimbingan ulama, bukan seperti apa bimbingan para sufi ya, menjadikan sholat itu menjadi sesuatu yang di luar dari ajaran Nabi dan para sahabat. Intinya adalah memperbanyak ibadah. Dengan itu maka keimanan pun menjadi bertambah. Termasuk yang menyebabkan bertambahnya keimanan adalah kita melakukan tadabbur dan tafakur, mempelajari keadaan di alam semesta ini dan memikirkan bahwasanya janji Allah itu pasti terlaksana, berita-berita Allah itu pasti ada penunaiannya. Sebagaimana misalkan tatkala Nabi SAW memberitakan akan datangnya pasukan yang mengepung Madinah, yaitu gabungan yang dikatakan sebagai Ahzab, gabungan
antara pasukan Mekah dengan pasukan Ghatafan, pasukan Taif dan lain-lain, pasukan dari Bani Fazarah dan sekelilingnya. Baik, sebelum pasukan itu datang, tatkala pasukan itu betul-betul datang, maka para sahabat melihat bagaimana pembuktian benarnya berita Nabi. Maka yang seperti ini menambah keimanan. Baik. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala kaum mukminin melihat pasukan yang bergolong-golong tadi, pasukan yang berkelompok-kelompok tadi, koalisi tadi, mereka mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah, dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu tidak menambahi mereka kecuali keimanan dan kepasrahan. Mereka melihat sendiri bagaimana satu persatu berita dari Allah dan Rasulnya itu terbukti. Demikian pula, yaitu memperhatikan mukjizat di zaman Rasulullah. Para sahabat melihat langsung mukjizat-mukjizat tadi. Misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad beliau mengatakan haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu an qala talaba ahlu Makkah minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayah fa'arahum insyiqaqal qamar marratain. Penduduk Makkah meminta kepada Nabi untuk memperlihatkan kepada mereka tanda benarnya kenabian beliau. Maka Nabi menunjukkan kepada mereka terbelahnya bulan sebanyak 2 kali. Dan ini hadisnya sahih, bahkan di puncak kesahihan. Karena Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sebagaimana yang pernah Ana sebutkan itu dari Abdul Wahhab. Abdul Wahhab kalau meriwayatkan dari Sa'id, beliau adalah siapa? Abdul Wahhab bin Atha, yaitu Abu Nasr Al-Basri, termasuk asbatun nasfi Sa'id. Sementara Sa'id kalau dari Qatadah adalah Sa'id bin Abi Arubah Abu Nadhr Al-Basri, asbatun nasfi Qatadah. Qatadah ma'ruf, Qatadah bin Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi. Beliau adalah min asbatin nasfi Anas bin Malik. Maka sanadnya termasuk as-sahul asanid. Intinya adalah para sahabat mereka melihat langsung bukti-bukti kebenaran Allah dan Rasulnya. Maka yang seperti ini akan menambahkan keimanan. Dan yang mengagumkan Nabi SAW bagaimana kita ini belum pernah melihat Nabi, tetapi kita, yaitu generasi belakangan, mau beriman. Maka ini menunjukkan kekuatan iman yang besar. Yang Nabi sampai menamakan kita sebagai ikhwanana, saudara-saudara kami. Yang mereka beriman dalam keadaan mereka belum pernah melihat kami. Maka ini termasuk sebab bertambahnya keimanan dengan kita memperhatikan benarnya bukti-bukti dan janji-janji akan berita dari Allah dan Rasulnya. Nabi menyebutkan di antara tanda hari kiamat yataqarabuz zaman, masa semakin berdekatan. Kita renungkan semuanya betul-betul terjadi. Maka yang seperti ini akan menambahi keimanan. Demikian pula yaitu beriman kepada perkara yang gaib walaupun belum terbukti, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat. Misalkan malaikat neraka itu kita belum pernah melihatnya, tetapi kita beriman. Semakin kita beriman pada perkara gaib, ya semakin bertambah imannya. Sebagaimana yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana." Dan tidaklah kami menjadikan para penjaga neraka, ashab di sini maksudnya penjaga bukan penghuni ya. Penjaga neraka itu kecuali para malaikat, dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu kecuali sebagai fitnah, sebagai ujian untuk orang-orang kafir, agar menjadi yakinlah orang-orang yang diberi kitab suci dan bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman. Maka dengan semakin mempelajari Quran dan Sunnah dan percaya kepada perkara gaib, maka semakin bertambah keimanan kita. Demikian pula telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Miftah Daris Sa'adah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, bahwasanya madatul iman itu adalah al-ilm. Bahan keimanan adalah ilmu. Berarti kalau ingin iman itu bertambah, iman itu semakin subur, maka kita memang wajib menyiraminya dengan ilmu. Semakin belajar akan semakin bertambah iman. Dan seterusnya. Thayyib, wallahu a'lam.